siang, kembali lagi bersama saya Mega Putri Solihat di acara Breaking News. Berita siang ini tentang bahaya polusi plastik di sekitar kita. Berikut liputannya untuk Anda. Masalah sampah plastik di Indonesia lagi-lagi menjadi sorotan publik. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gina Archambek dari University of Georgia, pada tahun 2010 ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4,8 sampai 12,7 juta ton diantaranya terbuang dan mencemari laut. Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Melihat kondisi tersebut, bagaimana cara masyarakat mengolah sampah plastik? Untuk mengetahui kondisi tersebut, kami telah terhubung bersama reporter Retno. Ya, selamat siang reporter Retno. Bagaimana keadaan di sana? Siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu kampung yang berada di Sumedang. Saat ini, sampah plastik di Indonesia semakin menumpuk, ditambah jumlah penduduk yang semakin banyak. Pemerintah telah menggunakan berbagai cara untuk menanggulangi sampah plastik. Namun, bagaimana dengan masyarakatnya sendiri? Ya, saya di sini sedang bersama salah satu warga. Ya, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Raslina, Neng. Bicara mengenai sampah, apa yang Ibu lakukan untuk menanggulangi sampah? Kalau saya di rumah sampahnya dipisah-pisah, dikumpulin. Ada yang sampah yang basah, ada sampah yang kering. Kalau yang kering model plastik saya biasanya kumpulkan, terus saya bakar. Kalau yang sampah basah biasanya bisa dijadikan pupuk gitu. Oh, selanjutnya biasanya Ibu buang kemana sih sampah plastik itu? Kan dari tadi saya nggak bilang dibuang, Neng. Saya bilang kan dibakar. Untuk Ya, saya sendiri ya, Neng ya. Kalau yang lain mungkin masih adalah yang kurang menyadari gitu ya. Ada yang kadang-kadang dibuang di halaman, apa di kebun, apa kadang-kadang di jalan-jalan juga suka ada tuh gembolan-gembolan yang dipakai kantong plastik gitu. Itu kan otomatis orang yang emang buang sampah sengaja gitu di jalan banyak. nah Ibu kan di Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan populasi sampah plastik terbanyak, bahkan kedua. Nah, apa Ibu mengharapkan jika di desa ini dibuat peraturan pelarangan sampah plastik seperti sampah plastik sekali pakai seperti di Jakarta, Ibu? Oh, bisa-bisa aja, setuju-setuju aja kalau untuk saya. Ya, mungkin untuk yang lainnya juga bisa mengikuti lah. Itu kan gimana dari pemerintahnya juga sih ya. Kalau misalkan dari pemerintahnya ketat, terus aturannya ketat, ada juga undang-undangnya gitu ya. Insya Allah kan mengikutilah pasti. Sekian pemirsa wawancara dengan Ibu Raslina di salah satu warga di kampung yang berada di Sumedang. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kembali ke studio, dipersilakan Mega Putri Sulihat. Baik, kami juga sudah terhubung dengan reporter Ranti. Ya, selamat siang reporter Ranti. Bagaimana kondisi dan situasi di sana? Masyarakat selama ini menganggap sampah plastik hanya digunakan sebagai sampah. Padahal, sampah plastik juga bisa digunakan sebagai bahan baku industri yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi jika kita bisa menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Contohnya dengan Bapak Rudi, beliau memanfaatkan sampah plastik yang digunakannya sebagai bahan baku untuk membuat tas dan karpet dan lain sebagainya dengan bahan cangkang kopi tersebut. Saya sedang bersama Bapak Rudi. Selamat siang Bapak Rudi. Selamat siang. Saya ingin bertanya, kenapa Bapak berpikir untuk mengolah bungkus kopi ini menjadi sebuah kerajinan? Sebab saya lihat sampah-sampah itu kebanyakan dibuang begitu saja tanpa ada pemanfaatan lebih lanjut. Nah, saya berpikir untuk membuat suatu kerajinan yang mungkin menghasilkan nilai ekonomi. Proses pembuatan sampah plastik yang digunakannya sebagai bahan baku untuk membuat tas dan karpet. Bisa diceritakan Bapak Rudi proses pembuatannya? Ya, kita ambil sampah dari keluarga,
otomatis yang bersih, bukan kita ambil dari tempat-tempat sampah gitu kan. Nanti kualitasnya jelek. Nah, nanti kita udah kumpul, kita bersihkan, kita potong, terus kita ikutin pola yang kita mau, yang seperti ini, misalkan seperti ini. Nah, terus kita lipat, terus kita apa istilahnya ya itu, di apa ya, disatukan seperti ini nanti hasilnya. Nanti disambung-sambung lagi. Nah, ini seperti ini belum, prosesnya ini belum selesai. Nah, terus kita anyam seperti itu. Ya. Sebenarnya gampang. Dan ini biasanya dijual kemana Bapak? Ini kalau misalkan kita jual kan kita bikinnya dalam waktu yang lama, dalam waktu yang lama artian mengumpulkan ininya, mengumpulkan apa bahan bakunya ini. Nah, nanti kalau misalkan ada paling orang yang kalau mau bikin pesan gitu ya, kita buat, tentu saja memerlukan waktu yang cukup lama. Dan untuk harganya biasanya berapa Pak? Itu masalah harga ya, kita kan memproses daur ulang. Maksud tujuan utama kita mengurangi limbah plastik. Tapi kalau misalkan ada yang minat ya nanti harganya masalah yang pesan gitu. Oh, ya, dan apa yang Bapak harapkan untuk bisnis kedepannya Bapak ini? Ya, mudah-mudahan ini menjadi peluang bisnis yang bagus, soalnya kita mendapatkan bahan bakunya ya secara gratis gitu ya. Terus kita bisa mengurangi limbah sampah lingkungan di sekitar kita. Ya, mudah-mudahan ini menjadi aspek ekonomi yang lumayan tinggi, cukup menjanjikan. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, pemirsa, bisa kita lihat tadi salah satu hasil dari pengolahan sampah plastik. Demikian yang bisa kita sampaikan langsung dari Majalaya, Bandung. Mega. Demikian breaking news yang ini. Saya, Mega Putri Selihat, pamit undur diri dan sampai jumpa.